Ya pemirsa, bagaimana penanganan kasus gagal ginjal akut yang kembali terjadi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum korban gagal ginjal akut yang saat ini sedang menjalani persidangan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada Pak Tegar. Selamat sore, Pak Tegar. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Tegar, hari ini sidang kembali ditunda karena ada tergugat yang tidak hadir. Kemudian bagaimana rencana sidang selanjutnya? Bagaimana jika seandainya tergugat ini kembali tidak menghadiri sidang? Baik, sebenarnya ini merupakan satu hal yang lumrah dalam proses peradilan, di mana setiap pihak itu kan diberikan kesempatan untuk hadir atau tidak hadir. Ada nanti satu kali panggilan, dua kali, dan panggilan ketiga. Kalau kemudian panggilan ketiga tidak juga hadir, maka sidang akan tetap berlanjut. Namun begini, yang kami sampaikan sejak sidang pertama sampai sekarang ini sebenarnya masih sama, bahwa persoalan ini memang secara hukum acara, ya kan, ketidakhadiran pihak itu diperbolehkan. Namun kita kan bukan hanya bicara soal hukum acara semata, ini ada nyawa anak-anak bangsa yang melayang, ya kan, ada kelalaian negara di situ. Kok ya untuk hadir dan sekedar bersilaturahmi dan menunjukkan empati kepada para korban saja, Menteri Kesehatan enggan, Kepala BPOM juga enggan. Itu yang kemudian membuat kami ini kecewa. Kenapa kemudian tidak hadir saja dan berbicara langsung, bertemu, mendengarkan suara-suara korban. Begitu, Mbak. Baik, kalau mengingat bagaimana saat ini ada kembali muncul begitu Bang Tegar soal kasus gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan oleh obat sirup, mungkin ada tanggapan sendiri, telah berdialog juga bersama dengan keluarga korban yang turut serta melayangkan gugatan class action ini? Nah, sebenarnya ketika mendengar berita ini, kami tidak terlalu terkejut, ya. Tidak terkejutnya kenapa? Karena kita sudah memprediksi itu. Kalau kemudian sistem pengawasan obat masih seperti yang sebelum-sebelumnya, maka tentu akan ada kejadian serupa lagi. Yang membuat kami agak kaget adalah kok munculnya kasus baru itu dalam jangka waktu yang begitu cepat. Jadi kalau soal muncul atau tidaknya, ada kemungkinan muncul lagi kalau sistem pengawasan obat itu tidak dikoreksi. Ini yang kemudian menjadi kritik kita. Kenapa kemudian indikator EG dan DEG itu tidak ada standarnya dalam pengujian obat? Kenapa kemudian BPOM tidak menciptakan standar pengujian racun dalam obat? Padahal kalau kita berkaca, kalau kita lihat referensi dari tempat lain, Amerika punya, kemudian Uni Eropa juga punya. Kemudian kalau kita bicara ke belakang lagi, kasus keracunan obat sirup yang mengandung EG dan DEG, ini bukan pertama kalinya di dunia. Sejak tahun 90-an itu sudah terjadi di Nigeria, terjadi di Haiti, terjadi di Bangladesh, terjadi di Hawaii, dan banyak negara yang lain. Kenapa kemudian ini tidak menjadi aware? Yang kami sesalkan adalah BPOM tidak menciptakan standar. Nah, maka salah satu materi gugatan kita adalah itu. Kenapa BPOM tidak menciptakan standar itu? Menjamin bahwa obat yang beredar di masyarakat itu bisa kita konsumsi dengan aman. Kalau kejadiannya seperti ini, tentu saja kita akan bertanya, apakah dari sekian ratus, sekian banyak obat yang dinyatakan aman itu benar-benar aman? Sementara CPOB-nya, standarnya tidak dikoreksi, tidak ada dibuat yang baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendapatkan laporan, ya. Jadi kalau yang dirilis di media itu ada 2 kasus, ya. Ada yang satu meninggal, yang satu sedang menjalani perawatan, dan dua-duanya di DKI Jakarta. Justru kami, tim advokasi untuk kemanusiaan, mendapatkan laporan dari keluarga korban di tempat lain. Jadi ada kejadian serupa di Solo, di kampungnya Pak Jokowi. Nah, di tempatnya Pak Jokowi itu di Solo itu ada salah satu yang menghubungi kami, dia mengkonsumsi obat yang sama, judulnya Praxion. Kemudian pada saat ini per hari Senin kemarin, kabarnya sudah mulai mengalami gejala, mulai sakit perut yang kira-kira sama dengan pasien-pasien sebelumnya. Kalau kemudian seperti ini, kami kemudian punya kecurigaan, jangan-jangan banyak juga kejadian di tempat lain yang tidak terpublikasi. Karena Praxion ini kan sudah kalau memang betul, ya kan, kalau memang betul Praxion itu mengandung EG dan DEG dan kemudian menyebabkan gagal ginjal akut pada anak, dan itu sudah terdistribusi merata ke seluruh Indonesia, jangan-jangan ada kasus lain. Apalagi kalau kita melihat tata cara, satu hal lagi,
Kalau kita melihat kemarin ketika ada satu korban yang di DKI yang kemudian menolak dirujuk, ya kan ada informasi seperti itu. Jadi si korban ini menolak untuk dirujuk ke rumah sakit karena mungkin dia akan mengambil second opinion atau apa. Nah, tapi poinnya adalah yang bisa kami simpulkan adalah bahwa ternyata tidak ada protokol untuk ini. Jadi tidak seperti kalau kita ambil contoh COVID-19 misalnya, ada protokolnya. Ketika ada gejala yang serupa, ada indikasi kemudian ada zat beracun yang masuk ke dalam tubuh si korban, si pasien, maka kemudian dilakukan proses-proses yang cepat. Mau orang tuanya setuju mau tidak setuju, tetap harus segera dirawat. Nah, kenapa kemudian tidak ada protokol? Karena sejak awal kejadian ini yang merenggut ratusan nyawa anak-anak Indonesia tidak berdosa itu tidak ditetapkan sebagai keadaan luar biasa. Baik. Itu juga menjadi salah satu tuntutan kita dan jadi pertanyaan kita sampai hari ini. Butuh berapa ratus anak Indonesia lagi untuk menjadi tumbal, ya, mati supaya pemerintah kita aware dan menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa. Ya, Begitu. Pak Tegar, sebelum gugatan class action ini dilayangkan, apakah pernah ada suatu itikat baik atau pertanggungjawaban dari pihak industri farmasi maupun pemerintah yang mendatangi langsung kepada keluarga korban? Kami mendampingi sekitar 25 korban yang memberikan kuasa, tapi yang ada dalam grup komunikasi kita itu sekitar 50-an keluarga. Dari semua keluarga korban yang kami dampingi itu, tidak ada satupun yang didatangi oleh entah itu. Jangankan industri farmasi, Ya. Menteri Kesehatan. Tidak ada Kepala permohonan BPJS maaf begitu juga, pernah. Pak? Permohonan Gimana? maaf. Juga tidak ada permohonan maaf ya? Permohonan maaf pun tidak. Permohonan maaf yang begitu sederhana dilakukan tidak dilakukan. Gitu. Baik, Bang Tegar, saya harap proses hukum ini bisa berjalan lebih lancar dan juga pertanggungjawaban yang memang seharusnya diterima oleh para korban ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bang Tegar atas waktunya bersama kami dalam Ainus Sore